Haji, hari ini aku lagi di lautannya Bangladesh, di mana kota ini sudah diambil alih sama Bangladesh. Dulu di mana di sini orang Indonesia yang paling banyak terkesan. Indonesia membekukan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Hubungan antara Malaysia dan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI selama bertahun-tahun seringkali diwarnai ketegangan, terutama terkait stigma dan perlakuan yang tidak adil. Banyak cerita yang beredar tentang TKI yang mendapatkan perlakuan kasar, baik secara fisik maupun verbal, dari sebagian kecil majikan atau masyarakat di Malaysia. Stigma negatif juga seringkali melekat pada TKI dengan mereka dianggap sebagai pekerja kelas rendah, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor-sektor vital di Malaysia sangat besar. Namun situasi mulai berubah ketika jumlah TKI yang bekerja di Malaysia menurun signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran para pekerja Indonesia akan hak-hak mereka, peluang kerja di negara lain yang menawarkan kondisi lebih baik, hingga upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja informal ke luar negeri. Sebagai gantinya, Malaysia mulai membuka pintu lebih lebar bagi pekerja asing dari negara lain, termasuk Bangladesh. Namun, kehadiran pekerja asal Bangladesh ternyata membawa tantangan baru bagi Malaysia. Banyak warga lokal mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan pekerja asing ini, yang dianggap kurang disiplin dan sulit beradaptasi dengan budaya setempat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa perilaku sebagian dari mereka menciptakan ketegangan sosial, mulai dari pelanggaran aturan kerja hingga interaksi dengan masyarakat lokal yang dinilai meresahkan. Akibatnya, banyak warga Malaysia yang mulai membandingkan pekerja asal Bangladesh dengan TKI asal Indonesia. TKI Indonesia dikenal memiliki reputasi yang baik di Malaysia. Mereka dianggap lebih terampil, profesional, dan mudah beradaptasi dengan budaya Melayu yang memiliki banyak kesamaan dengan budaya Indonesia. Di sektor perkebunan, konstruksi, hingga rumah tangga, kehadiran TKI menjadi tulang punggung perekonomian Malaysia. Ketika jumlah TKI menurun, dampaknya langsung terasa. Banyak proyek konstruksi yang terhambat, perkebunan sawit yang kekurangan tenaga kerja, hingga rumah tangga yang kesulitan mendapatkan asisten rumah tangga yang andal. Yang bertahun-tahun tidak dibayar. Sampai 17 tahun nggak dibayar pun ada ya. Ada yang dibuang di jalan dan lain-lainnya. Nah, ini kita melihat harus dihentikan. Kita mendapatkan bukti ya bahwa sebetulnya bukti ini tidak hanya kita buktikan, tetapi juga diakui sendiri oleh pihak Malaysia ya. Penurunan jumlah TKI di Malaysia juga menunjukkan bahwa pekerja Indonesia kini lebih selektif dalam memilih tempat kerja. Mereka tidak lagi sekadar mencari pekerjaan di luar negeri, tetapi juga mempertimbangkan negara yang menghargai mereka sebagai pekerja dan manusia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Malaysia, yang selama ini dianggap kurang memberikan penghargaan terhadap kontribusi besar TKI. Kini, penyesalan mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat Malaysia. Mereka mulai menyadari bahwa TKI bukan sekadar pekerja, tetapi juga mitra penting dalam mendukung perekonomian negara. Ketergantungan Malaysia pada TKI sebenarnya sangat besar, tetapi seringkali diabaikan atau dianggap remeh. Pengalaman dengan pekerja asing dari negara lain membuka mata banyak pihak bahwa kualitas dan etos kerja TKI sulit untuk digantikan. Sementara itu, pemerintah Malaysia perlu mengambil langkah serius untuk memperbaiki hubungan dengan TKI dan pemerintah Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi TKI, termasuk upah yang layak, perlakuan adil, dan jaminan keamanan. Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar internasional.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara negara dan pekerja migran bukan hanya soal kebutuhan ekonomi, tetapi juga tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan sejarah dan budaya yang erat, yang seharusnya menjadi dasar untuk membangun kerjasama yang lebih baik di masa depan. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, kedua negara dapat menciptakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama para pekerja yang telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian kedua negara. Kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat Malaysia tentang pentingnya peran TKI sebenarnya dapat menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperbaiki hubungan yang selama ini diwarnai oleh ketegangan. Sebagai negara serumpun, Malaysia dan Indonesia memiliki banyak potensi untuk saling mendukung, terutama dalam sektor tenaga kerja. Langkah konkret perlu diambil untuk memperbaiki citra dan kondisi kerja TKI, sehingga mereka merasa dihargai dan dilindungi saat berada di luar negeri. Di sisi lain, pengalaman ini juga memberikan pelajaran bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi bilateral terkait penempatan tenaga kerja. Misalnya, Indonesia dapat mendesak Malaysia untuk membuat perjanjian kerjasama yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup perlindungan tenaga kerja, tetapi juga peningkatan fasilitas pelatihan sebelum keberangkatan. Dengan demikian, TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Tak hanya itu, Indonesia juga dapat mulai mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor tenaga kerja informal. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik di dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri demi kebutuhan ekonomi. Namun, meski fokus pada peluang di dalam negeri penting, realitas menunjukkan bahwa permintaan untuk TKI di Malaysia dan negara lain masih akan tetap tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja berjalan secara transparan dan adil sehingga meminimalkan risiko eksploitasi. Di sisi Malaysia, perubahan sikap masyarakat terhadap TKI perlu didukung dengan kebijakan yang memastikan perlakuan yang setara bagi semua pekerja, terlepas dari negara asal mereka. Lebih jauh lagi, hubungan ini juga bisa menjadi peluang untuk memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan Malaysia. Melalui interaksi antara TKI dan masyarakat lokal, nilai-nilai positif dari kedua budaya dapat saling dipelajari dan dipahami. Ketegangan yang selama ini terjadi akibat kesalahpahaman atau stereotip negatif dapat diminimalkan jika ada upaya dari kedua belah pihak untuk saling mendekatkan diri, baik secara sosial maupun budaya.